Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang meninggoy dengan keadaan yang cukup menyeramkan di sebuah warung. Lalu terdengar suara seorang pria bernama Jack yang baru datang ke warung ini langsung menelpon 911 memberitahukan kalau temannya yang bernama Nancy dan beberapa teman lainnya sedang gak sadarkan diri dengan banyak mengeluarkan cairan merah. Lalu kita dibawa ke 24 jam sebelumnya. Terlihat seorang gadis bernama Nancy baru saja selesai buang air kecil di semak-semak. Ternyata Nancy nggak cuma buang air kecil biasa nih guys. Ia juga sekalian ngecek kandungannya. Mengetahui kalau ternyata ia sedang mengandung, Nancy pun segera melanjutkan perjalanannya nggak tahu mau kemana. Sesampainya di tempat kayak gini, terlihat Nancy curhat dengan temannya yang bernama Deborah. Saat Deborah nanya siapa ayahnya, sambil ketawa Nancy bilang kalau ia juga nggak tahu. Karena selama sebulan ini, ia sudah berhasil joss dengan lebih dari 19 orang dan kebanyakan dari mereka kelepasan di dalam. Deborah pun kembali bertanya, apa rencana Nancy selanjutnya? Nancy bilang kalau ia masih belum tahu. Pengennya sih melunturkannya tapi masih dipikirin lagi. Selesai curhat dengan Deborah, Nancy pun segera ganti baju sambil nyetir menuju ke warung untuk bekerja. Namun belum juga sampai warung, mobil Nancy malah mogok nih guys. Karena udah telat, Nancy pun mau gak mau harus melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Lagi asik jalan sambil dengerin lagu pakai headset, Nancy ditegur oleh teman satu pekerjaannya yang bernama Bobby. Setelah ngasih tahu ke Bobby kalau ia sekarang udah diangkat jadi manajer oleh sang pemilik warung yaitu ayah Nancy sendiri, mereka berdua pun segera menuju ke warung bersama-sama nih guys. Sesampainya di warung, Nancy segera menemui ayahnya untuk ngasih tahu kalau mobilnya lagi mogok. Ia berharap sang ayah mau nelpon mobil derek agar segera diperbaiki. Karena malam ini ia akan menghadiri sebuah pesta. Sang ayah bilang kalau malam ini ia ada acara dengan kekasihnya. Jadi Nancy nggak boleh ke pesta. Karena harus gantian jaga warung sampai pagi bersama si Jack. Nancy yang nggak suka sama si Jack bilang kepada ayahnya kalau ia mau jaga warung tapi harus ditemani oleh Bobby, bukan sama si Jack. Sang ayah bilang kalau ia lebih percaya dengan Jack daripada Bobby untuk nemani Nancy di warung sampai pagi. Lagi pula, Jack itu nggak dibayar lembur juga mau. Beda dengan Bobby yang mau lembur kalau dikasih uang tambahan. Dengar hal itu, sambil ngomel Nancy segera keluar dari ruangan sang ayah. Nancy pun segera bersihin meja. Namun ia yang lihat ada makanan sisa, tiba-tiba merasa mual dan langsung segera keluar warung buat huwe-huwe. Jack yang lihat hal itu, lantas bertanya pada Nancy, apakah kau sedang mengandung? Belum juga Nancy jawab, ayah Nancy tiba-tiba muncul sembari bertanya, kenapa Nancy huwe-huwe? Jack yang yakin kalau Nancy sedang mengandung, lantas berusaha menutupi hal itu dengan mengatakan ke ayah Nancy kalau Nancy nggak sengaja makan masakannya yang belum matang. Jadi huwe-huwe kayak gitu. Nancy yang masih kesal dengan sang ayah langsung segera kembali masuk ke dalam warung. Di dapur, Bobby yang tahu kalau malam ini Nancy bakalan lembur dengan si Jack menawarkan diri buat nemenin Nancy secara gratis. Namun ditolak oleh Nancy karena ia ngerasa nggak enak kalau harus ngerepotin Bobby. Saat lagi ngelayanin pelanggan, Nancy yang lihat ayahnya pergi hanya bisa menghela nafas panjang aja nih guys. Nggak selang berapa lama, Nancy yang lihat ada 4 remaja sedang geber-geber motornya di parkiran warung langsung segera mendatanginya. Para remaja yang lihat Nancy datang langsung bilang ke Nancy kalau mereka ingin ngajak Nancy joss sekarang juga. Nancy yang ngerasa kalau para remaja ini nggak jelas banget, lantas bilang kalau lebih baik mereka berempat pergi aja dari sini karena ia nggak tertarik dengan cacing kecil milik mereka berempat. Dan Nancy pun segera kembali masuk ke dalam warung. Sampainya di dalam warung, Nancy yang hampir jatuh karena genangan air di lantai segera ngomelin Pete, yaitu adiknya Jack yang berkebutuhan khusus
untuk membersihkannya. Nggak selang berapa lama, Nancy yang lihat 4 remaja tadi udah masuk ke warungnya dengan menggunakan topeng berusaha kembali mengusirnya. Namun para remaja ini malah ngancem Nancy dengan bilang kalau mereka nggak mau pergi sebelum dikasih hasil oleh Josh sama si Nancy. Nancy pun segera menelpon petugas berwajib untuk melaporkan ke 4 remaja tersebut. Jack yang lihat hal itu hanya ngelihatin Nancy aja nih guys. Setelah itu Nancy kembali ke meja para remaja buat ngasih tahu kalau 5 menit lagi petugas akan segera datang. Dan para remaja liar itu pun akhirnya segera keluar dari warung dengan salah satu remaja bilang kalau mereka akan kembali lagi untuk memesan kentang goreng. Setelah itu Nancy ngajak semua karyawan untuk rapat di dapur. Saat rapat, Jack yang ngerasa kalau Nancy ngomongnya semakin ngawur ngerendahin semua karyawan langsung segera protes. Nancy yang gak suka diprotes langsung bilang kalau ia memecat Jack saat ini juga. Jack pun bilang kalau Nancy nggak bisa memecatnya karena pekerjaan ini adalah warisan dari ibunya yang merupakan karyawan pertama ayah Nancy. Namun Nancy yang sudah kesal banget langsung bilang kalau ia adalah pemilik warung ini, sedangkan ibu Jack hanya seorang pelayan yang nggak punya wewenang mewariskan pekerjaannya untuk si Jack. Jadi lebih baik sekarang Jack segera keluar dari warung ini sekarang juga. Dengar hal itu, Jack yang ngerasa sedih banget hanya domblong aja nih guys. Saat Nancy lagi nenangin diri di toilet, Bobby yang khawatir dengan Nancy malah diomelin Nancy dengan mengatakan kalau sebaiknya Bobby nggak usah sok-sokan perhatian gitu, karena ia nggak suka diperhatiin sama seorang pria cupu macam Bobby. Dengan perasaan sedih sekaligus malu karena dilihatin banyak pelanggan, Bobby pun segera kembali ke dapur untuk bekerja. Setelah itu, Nancy yang nemuin jenazah hewan nggak tahu apa ini langsung segera membuangnya. Terlihat Jack yang lihat Nancy di parkiran berharap agar diajak kerja lagi sama si Nancy. Namun Nancy hanya mengabaikannya begitu saja. Sore harinya setelah para karyawan pulang semua, Nancy mulai ngerasa kesepian nih guys. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Nancy harus melakukan semua pekerjaan sendirian akibat udah mencat si Jack yang seharusnya menemaninya malam ini. Karena ngerasa kesepian, Nancy pun iseng nelpon ayahnya yang sedang berada di rumah kekasihnya. Di sini Nancy bilang ke ayahnya kalau ia telah memecat Jack tadi siang karena udah nggak sopan protes-protes mulu saat ia sedang menyampaikan materi rapat. Sang ayah yang terkejut meminta Nancy agar kembali memikirkan keputusannya, karena biar bagaimanapun Jack dan keluarganya cukup berjasa pada warung ini. Dengar hal itu, Nancy yang kesel langsung segera menutup teleponnya. Saat Nancy lagi cuci piring, perhatiannya sempat teralihkan dengan suara klotek-klotek dari luar warung. Namun Nancy yang nggak lihat siapa-siapa mencoba mengabaikannya saja. Agar suasana nggak semakin mencekam, Nancy pun berinisiatif menyalakan musik dengan lampu disco. Lalu mulai nari-nari nggak jelas kayak begini. Setelah beberapa menit nari-nari, Nancy tiba-tiba kembali huwe-huwe nih guys. Ia pun lantas mematikan musiknya lalu mulai membersihkan lantai yang terkena huwe-huwenya barusan. Nggak selang berapa lama, Nancy yang dengar pintu warung diketuk segera mengeceknya. Melihat motor remaja liar yang tadi siang berada di parkiran, Nancy pun berusaha mengusir mereka menggunakan mikrofon warung kayak begini dengan mengatakan kalau ia sekarang benar-benar akan menelpon petugas berwajib jika mereka semua nggak pergi dari sekitaran warungnya. Namun bukannya pergi, para remaja itu malah membuat suara-suara gaduh di luar warung yang membuat Nancy mulai ketakutan nih guys. Nancy yang lihat salah satu pintu warung belum dikunci segera berlari untuk menguncinya. Setelah itu Nancy pun mulai menelpon petugas berwajib. Namun belum juga selesai ngomong, tiba-tiba sambungan telepon terputus karena kabelnya diputus oleh para remaja liar tersebut dari luar. Saat Nancy sedang berpikir, tiba-tiba para remaja itu mulai berusaha mendorbak pintu warung. Nancy pun segera mengambil peso untuk berjaga-jaga. Namun tiba-tiba para remaja itu mematikan listrik warung yang membuat Nancy semakin panik nih guys. Nancy pun segera mencari ponselnya, tapi belum juga ketemu. Terlihat salah satu remaja sudah berhasil masuk ke dalam warung. Beruntung sebelum remaja itu menghampiri Nancy, terdengar sirine petugas sudah berada di parkiran. Dengan masih ngos-ngosan, Nancy pun segera membukakan pintu untuk petugas dan mulai menceritakan semua kejadian yang sudah terjadi. Mulai dari telepon yang diputus sampai dengan listrik yang dirusak oleh para remaja liar tersebut. Petugas yang belum percaya dengan Nancy segera menyalakan saklar lampu dan berhasil menyala.
Pak petugas yang bernama Jiman ini pun mulai berkeliling mencari tanda-tanda keberadaan 4 remaja yang diceritakan Nancy barusan. Namun, Pak Jiman yang gak nemukan siapa-siapa di dalam warung meminta Nancy membuatkan kopi untuknya. Dan sambil nunggu Nancy bikin kopi, Pak Jiman mulai memeriksa keadaan di luar warung. Setelah berkeliling dan gak nemukan siapa-siapa, Pak Jiman pun segera menghubungi kantornya untuk ngasih laporan kalau kemungkinan para remaja yang ganggu Nancy udah kabur sebelum ia datang. Maka dari itu, untuk memastikan para remaja pengganggu itu nggak balik lagi, Pak Jiman akan berada di warung Nancy untuk beberapa jam ke depan. Sambil ngopi, Pak Jiman ngasih tahu Nancy agar Nancy tenang, karena kemungkinan para remaja iseng itu nggak akan kembali lagi untuk mengganggu Nancy selama ia berada di warung ini. Namun, bukannya tenang, Nancy yang udah kehilangan ponselnya langsung ngomelin Pak Jiman dengan mengatakan kalau ia nggak suka ngelihat Pak Jiman santai ngopi kayak begini. Lebih baik Pak Jiman tuh sekarang nyari para remaja liar itu untuk diamankan. Pak Jiman lantas bertanya, apakah Nancy tahu ciri-ciri remaja yang mengganggunya? Nancy bilang kalau 4 remaja itu memakai topeng dan mengendari motor jenis moped. Dengar hal itu, Pak Jiman pun segera ngajak Nancy pergi dari warung sambil ngasih tahu Nancy kalau sebelum ia ke warung ini, ia dan para petugas lainnya telah menemukan jenazah beberapa orang yang meninggoy dengan sangat menyeramkan. Gak cuma itu, para petugas pun menemukan jejak roda kendaraan bermotor jenis moped di sekitaran lokasi kejadian. Lalu tiba-tiba Pak Jiman dikeplak oleh salah satu remaja bertopeng sampai rebahan. Ngelihat itu, Nancy pun segera berlari masuk ke dalam gudang karena ngerasa warung sudah nggak aman lagi untuk jadi tempat persembunyian. Dari jendela gudang, Nancy yang ngelihat Pak Jiman dikeplakin beberapa kali sama salah satu remaja bertopeng sampai meninggoy, nampak semakin ketakutan nih guys. Ditambah lagi, sudah ada salah satu remaja bertopeng yang lagi ngelilingin gudang untuk mencari jalan masuk. Nancy sambil menggenggam sebilah peso berusaha mengumpulkan keberanian agar nggak panik dan bisa berpikir jernih. Nggak selang berapa lama, terlihat Bobby datang ke warung nih guys. Nancy yang lihat hal itu segera berlari menghampiri Bobby dan mengajak Bobby masuk ke dalam warung. Sampainya di dalam warung, dengan menggunakan ponsel Bobby, Nancy segera menelpon ayahnya. Namun karena ayahnya lagi hasil oleh Josh, jadi nggak diangkat. Terlihat karena Nancy lupa ngunci pintu warung, salah satu remaja udah berhasil masuk ke warung nih guys. Beruntung Nancy dan Bobby udah sempat pindah persembunyian ke dapur. Nancy yang nggak sengaja nyenggol gelas sampai kelontang, membuat 2 orang remaja mengejar Bobby yang sengaja berlari ke arah yang berbeda dengan Nancy. Nancy yang berhasil sembunyi di sebuah kotak, coba kirim SMS ke temannya yang bernama Tab. Namun belum juga Tab menjawab, terlihat salah satu remaja bertopeng berhasil menemukan Nancy dan menangkapnya. Setelah mengikat tangan Bobby dan Nancy, salah satu remaja membawa Nancy ke sebuah ruangan untuk diasil oleh Josh. Saat salah satu remaja ini lagi bersiap mengasil oleh Josh Nancy yang berhasil melepaskan ikatan tangannya, segera mengambil peso dan mencucukkannya ke kaki remaja tersebut sampai adu-adu. Nancy pun segera lari keluar warung. Namun sampainya di luar, Nancy yang lihat ada remaja bertopeng lainnya langsung segera mencucuk perut remaja bertopeng tersebut sampai rebahan. Mengetahui kalau yang barusan ia cucuk ternyata adalah Pete, adiknya Jack, Nancy yang akhirnya tahu kalau sedari tadi yang mengganggunya bukanlah remaja bertopeng yang tadi siang, melainkan Jack dan para karyawan warung. Nancy pun bertanya, mengapa mereka melakukan semua ini? Lalu, kita dibawa kembali pada saat Nancy memimpin rapat tadi siang. Setelah Nancy memecat si Jack sempat memohon dan minta maaf pada Nancy agar nggak dipecat. Karena kalau dipecat, ia dan Pete pastinya akan tinggal di jalanan akibat nggak bisa bayar kontrakan rumah. Namun, walaupun Jack udah memohon seperti itu, Nancy tetap saja memecat si Jack tanpa belas kasihan. Jack pun segera keluar dari warung dengan perasaan yang sangat sedih nggak tahu mau gimana. Jack yang ternyata seorang pengguna narsotoy terlihat sangat bingung karena narsotonya udah habis. Padahal ia udah gemetaran harus segera menggunakannya. Jack pun lantas menelpon penjual narsotoy langganannya. Namun karena Jack belum punya uang dan berniat mau ngutang, penjual langganannya tersebut gak mau ngasih nih guys. Saat para karyawan warung pulang, Jack mengajak Pete menuju ke penjual narsotoy langganannya. Sesampainya di lokasi, Jack memohon agar penjual tersebut bolehin dia ngutang dulu. Awalnya sang penjual nggak bolehin, tapi karena Jack menunjukkan pistol yang ia bawa, alhasil ia pun mendapatkan narsotoy tersebut. Di perjalanan pulang, setelah Jack menggunakan narsotoy tersebut, ia yang mulai agak puyeng langsung curhat pada Pete mengenai kekesalannya pada Nancy yang udah memecatnya begitu saja. Padahal hampir semua resep makanan dan minuman di warung Nancy adalah resep dan inovasi dari ibunya Jack.
Selesai curhat, Jack yang lihat ada 4 remaja bertopeng yang tadi siang segera menyuruh Pete untuk berhenti di tempat itu. Di sini, Jack yang ingin bergabung dengan pesta 4 remaja tersebut langsung ditolak begitu saja. Gak cuma ditolak, para remaja itu juga sempat mengejek Pete yang membuat Jack sungguh sangat kesal. Jack pun segera mencucuk perut salah satu remaja sampai meninggoy. Setelah itu, Jack langsung menghunuskan pistolnya ke arah 3 remaja lainnya. Ngelihat ketiga remaja itu ketakutan, Jack lantas memberikan pistolnya kepada Pete untuk dihunuskan ke arah 3 remaja yang tersisa. Jack yang masih dalam pengaruh narkotik segera menyalakan musik di mobilnya dengan volume yang cukup keras dan menyuruh para remaja itu untuk menari. Namun karena menurut Jack tarian para remaja itu kurang bagus, Jack pun menyuruh Pete untuk mengedor salah satu dari remaja tersebut. Ngelihat Pete nggak sanggup melakukannya, Jack yang udah gemes banget langsung ngambil pistolnya dan mengedor ketiga remaja tersebut sampai meninggoy. Singkat cerita, sesampainya mereka di dekat warung, Jack langsung nyuruh Pete menuju ke warung dengan mengenakan salah satu topeng milik para remaja tadi. Setelah itu, ia segera pergi meninggalkan Pete nggak tahu mau kemana. Di depan gudang rumah Bobby, terlihat Bobby sedang ngobrol sambil minum es teh botolan dengan kakaknya yang merupakan salah satu karyawan warung juga bernama Benny. Lagi asik cerita, tiba-tiba muncul si Jack mengagetkan mereka berdua. Setelah ketawa-ketawa nggak jelas, Jack pun memperlihatkan motor moped milik para remaja bandel pada Bobby dan juga Benny. Lalu, Jack ngajak mereka menuju ke warung untuk ngerjain Nancy dengan menyamar sebagai 4 remaja bertopeng. Karena Jack bilang kalau ngerjainnya nggak akan berlebihan cuma buat fun aja, akhirnya Bobby dan Benny pun bersedia untuk ikut. Pete yang udah ada di depan warung ngelihat Nancy lagi nelpon ayahnya berinisiatif buat masuk warung lewat pintu belakang. Namun karena tangannya masih kotor terkena cairan merah dari para remaja bandel tadi, Pete pun lantas cuci tangan terlebih dahulu agar Nancy nggak ketakutan. Setelah cuci tangan, Pete yang ngelihat Jack, Bobby, dan Benny udah datang dengan motor mopednya segera bergabung untuk beraksi. Mereka berempat pun mulai berpencar dan menggebrak-gebrak sekeliling warung agar Nancy merasa ketakutan. Bobby yang lihat Nancy udah ketakutan banget memohon pada Jack agar menghentikan aksi mereka ini. Namun, Jack malah mutusin kabel telepon bertujuan agar Nancy nggak nelpon petugas berwajib. Tapi percuma, ternyata petugas berwajib akhirnya datang juga. Mereka pun segera bersembunyi di gudang berharap nggak ketahuan petugas berwajib. Di sini, Jack nyuruh Pete dan Benny buat kabur ke arah kanan, sedangkan ia dan Bobby akan kabur lewat jalur kiri. Namun, Jack yang lihat Pak Jiman dan Nancy lagi ngobrol di luar warung, berinisiatif buat ngeplak Pak Jiman pakai besi sampai rebahan. Ngelihat Nancy lari ke gudang, Jack pun melanjutkan ngeplak Pak Jiman beberapa kali sampai meninggoy. Bobby yang lihat Nancy ketakutan di gudang, segera bersembunyi lalu melepas topengnya dan berpura-pura seolah-olah baru datang ke warung nih guys. Bobby yang lagi gemetaran lihat jenazah Pak Jiman yang serem banget, langsung diajak Nancy masuk ke dalam warung. Jack yang takut kalau Bobby nanti cerita ke Nancy tentang semua yang udah mereka lakukan dan pastinya bakal membuat mereka semua masuk penjara, mulai memprovokasi Benny agar menghentikan si Bobby. Lalu kita dibawa ke masa sekarang, saat Pete sedang adu-adu karena tadi nggak sengaja dicucuk Nancy. Jack dan Bobby segera membawa Pete ke dalam warung untuk diberikan pertolongan. Sedangkan Nancy yang masih ketakutan terlihat mulai lari ngejauh dari Jack dan kawan-kawan. Nancy yang lihat ada daging basi di tempat sampah mulai dapat ide nih guys. Di dalam warung, Benny yang ngasih tahu Jack kalau Nancy berhasil lari pergi langsung nyuruh Benny buat nyari sampai ketemu. Bobby yang sudah super kesal dengan si Jack, ngelihat ada kesempatan langsung mengeplak kelapa Jack sampai semaput. Di tempat lain, terlihat ayah Nancy menelpon si Jack nih guys. Namun karena nggak diangkat, ayah Nancy pun mengirimkan pesan suara yang berisikan kalau Jack masih akan tetap bekerja di warungnya. Namun sekarang ia minta tolong agar Jack menemani Nancy di warung sampai pagi. Di warung, Nancy yang lihat Benny akan menangkapnya langsung didorong dan dikeplak beberapa kali sampai meninggoy. Nancy pun segera kembali bersembunyi. Jack yang ternyata sudah berhasil mencucuk Bobby sampai meninggoy terlihat mulai mencari Nancy nih guys. Namun Jack yang lihat musik dan lampu disko warung menyala mulai terlihat bingung. Nancy yang lihat jenazah Bobby bawa kunci mobil Pak Jiman perlahan mulai menuju ke arah jenazah Bobby. Namun belum juga sampai, tiba-tiba Deborah malah muncul nih guys. Ngelihat ada jenazah Bobby dan juga Pete, Deborah yang ketakutan segera lari pergi bersamaan dengan Nancy yang lari dikejar oleh si Jack nih guys.
Sampainya di ruang bawah tanah, si Jack yang kehilangan jejak Nancy mulai celingak-celinguk nyari. Nancy yang lihat si Jack lengah langsung segera dicucuk punggungnya sampai adu-adu. Nancy pun segera lari menuju keluar warung. Namun percuma, baru aja keluar pintu, si Jack udah berhasil menangkap dan mencucuk Nancy beberapa kali sampai lemes. Setelah membawa kembali Nancy masuk ke dalam warung dan yakin banget kalau Nancy udah meninggoy, si Jack lantas segera pergi dari warung dan menelpon 911 berpura-pura seperti karyawan yang baru datang kayak di awal kisah tadi. Singkat cerita, setelah Jack pergi, Nancy kembali bangun karena ternyata ia telah memasang beberapa daging basi di badannya, jadi cucukan Jack tadi nggak terlalu dalam kenanya. Sambil masih menahan ngilu, Nancy pun segera mengambil kunci mobil Pak Jiman dari tangan Bobby dan segera menuju ke rumah si Jack nih guys. Sesampainya Nancy di rumah si Jack, ia langsung mencet bel pintu. Tanpa curiga sedikit pun, Jack pun segera membuka pintu rumahnya. Jack yang nggak ngelihat siapa-siapa, hanya ngelihat stiker warung di tempat bel pintu. Tiba-tiba langsung dicucuk lehernya sama si Nancy dari belakang sampai meninggoy. Setelah itu, Nancy pun segera pergi dengan berjalan kaki agar nggak dicurigai sebagai pelaku atas semua yang udah terjadi. Di tengah perjalanan, Nancy yang kecapean mutusin buat rebahan sejenak. Gak selang berapa lama, terlihat ayah Nancy datang menghampiri Nancy. Di momen ini, Nancy bilang ke ayahnya kalau ia sekarang sedang mengandung. Dan kisah pun akhirnya selesai. Membangun kisah indah bersama dirimu, sungguh menyenangkan, bahagia jiwaku. Melukis warna indah di dalam hati kita, jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Sempurna bila membuatmu bahagia. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang